Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Intan. Mbak Intan di Sragen menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Di tahun itu Mbak Intan belum menikah, tapi memang sudah punya pacar gitu ya, namanya Mas Yudi. Jadi mereka itu berpacaran dan ya memang ada rencana udah serius lah. Jadi orang tua juga udah sama-sama tahu, tinggal nantilah nunggu waktu kapan nih si Mas Yudi itu mau melamar Mbak Intan. Nah, jadi ceritanya di tahun 2008 tersebut Mas Yudi itu ngajakin Mbak Intan, "Tan, kamu malam Sabtu senggang enggak?" gitu ditanya. "Aku senggang Mas, kenapa, ada apa?" "Itu yuk kondangan," kata si Mas Yudinya. "Kondangan Mas, di daerah mana?" Menyebutkan satu daerah dan jaraknya lumayan cukup jauh ya, sekitar 8-10 km lah dari tempat tinggalnya Mbak Intan. Ya seneng-seneng aja, malam Sabtu Mas, iya malam Sabtu. Ya enak jalan-jalan gitu kan, diajakin sama Mas Yudi dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Singkat cerita, ngobrol-ngobrol lah mereka waktu itu sampai akhirnya saat Mas Yudi itu ceritanya lagi ngapel ya. Dan akhirnya Mas Yudi kan pulang. Nah sebelum pulang itu sempat ngomong, "Itu yang kondangan tadi, cuman aku masih bingung." "Emang bingung kenapa Mas?" "Aku bingung rumahnya itu di mana," katanya begitu kan. "Oh kan di undangan ada." "Mas ya di undangan ada, cuman kan begitu-begitu doang." Kita, Mas Yudi waktu itu belum mikir yang namanya Google Map atau apa gitu ya. Yang penting, oh ada RT RW-nya dan aku itu pernah ke situ dulu gitu ya. Cuman sekali 2 kali ya kalau nggak salah, tapi itu udah lama banget. "Itu emang teman apa sih Mas?" "Itu teman SMP. Ya teman lumayan cukup baik. Dulu itu ngekos. Jadi karena rumahnya jauh, dia tinggal di situ itu ngekos. Dan ya dulu banget waktu masih SMP itu pernah diajak ke rumahnya sekali 2 kali lah," kata si Mas Yudi. "Oh gitu, gampang lah Mas, pasti inget lah, paling belum beda-beda jauh banget," gitu kata si itu ya. "Kalau diinget-inget lagi pasti ketemu." "Oh ya wis lah, ya sudah," gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Yudi pun pulang. Nah singkat cerita, di hari H Mas Yudi pun datang ke Mbak Intan. Mbak Intan pun ya karena memang mau perjalanan jauh, pakaian kondangannya pun sewajarnya lah, nggak yang beribet gitu ya. Karena naik sepeda motor dan akhirnya sudah berangkatlah mereka. Dan sebelum Mas Rudi sama Mbak Intan sampai di tempat itu, mohon izin mau numpang dagangan dulu sebentar daripada nanti kelupaan kepikiran terus gitu ya. Bawang gorengnya biji seperti biasanya, bawang goreng renyah digoreng sendiri, kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi. Bawangnya itu pakainya bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasanya itu yang kuat, beda dengan bawang impor ya. Bawang impor kalau tidak salah itu di Brebes sekarang dilarang. Ya bukan apa-apa gitu, cuma maksudnya kalau misal pakai bawang impor itu biasanya rasanya tuh hambar. Terus bawangnya bawang impor tuh gede-gede ya, itu sebenarnya bawang bombay, cuman bawang bombay kecil. Bawangnya gede-gede, rasanya hambar, aromanya pun nggak kuat gitu ya. Nah ini bawang Brebes, bawang lokal, salah satu ya komoditi bawang terbaik lah di sini ya, di Indonesia. Dan ya bawang gorengnya biji itu pakai bawang Brebes, jadi aroma dan rasanya itu khas banget, kuat banget. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat silahkan bisa langsung nanti cek di bawah, ini ada link-linknya, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok juga ada gitu ya. Atau langsung beli di websitenya wiji.com juga bisa di situ. Untuk kawan-kawan yang sudah jadi mitra, terima kasih banyak. Dan ya itu tadi, kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, ditunggu bersabar ya paketannya. Terima kasih banyak atas pesanannya. Dan kita lanjut lagi cerita Mbak Intan tadi. Mbak Intan akhirnya apa, di malam itu udah berdua gitu kan, jalan sama Mas Rudi ke sana menuju
ke lokasi. Nah, lokasi temannya itu memang masih area pedesaan, bukan di daerah perkotaan. Dan ya itu jalan untuk masuk ke desa. Dulu kan Mas Yudi saat main itu kan pasti selalu siang, sore itu udah pulang. Nah, ini perjalanan malam, gimana ya gitu ya, ketemu enggak. Nah, sepanjang perjalanan Mas Yudi pun menyampaikan keraguan itu. Tan, ini nyampe enggak ya Tan ya gitu ya. Ya udah nyampe Mas, santai aja kata si Mbak Intan. Kalau memang nggak nyampe ya anggap aja kita jalan-jalan, katanya begitu. Kita yang-yangan aja kata si itu. Oh begitu, ya udah gitu aja Mas gitu. Cuman kalau nggak nyampe aku nggak enak sama temanku itu. Udah santai aja. Dan akhirnya apa? Terus melaju ke sana dengan penuh kebimbangan si Mas Yudi. Udah dibegituin sama Mbak Intan, ragu lagi Tan. Aku tuh lupa kata si Mas Yudi. Aku tuh lupa beneran nggak ya lewat sini? Ya emang daerahnya mana Mas? Daerahnya sini. Ya bener, ini lewat lurus aja. Mbak Intan itu seolah-olah lebih tahu. Padahal dia tuh kayak sotoy aja, pura-pura tahu. Yang penting ini si Mas Yudinya itu dia tuh tenang, nggak yang panik, nggak yang gimana gitu ya. Pengen menikmati ya momen-momen kebersamaan itu sih. Jadi udahlah, nggak usah dibikin panik. Kalau memang ketemu ya ketemu, kalau enggak ya udah. Kalaupun nyasar ya wes nyasar bareng kata si Mbak Intan. Kita bikin romantis katanya begitu. Akhirnya sudah jalan terus ke sana kayak lagu ya. Jalan terus mendekati ke area tempat temannya Mas Yudi itu mau mengadakan pernikahan. Namanya Mas Aziz ya temannya ini. Mendekati rumahnya Mas Aziz, ke kampungnya lebih tepatnya, dan Mas Yudi pun mulai memelankan laju sepeda motornya. Dan akhirnya apa? Masuklah ke sebuah perkampungan. Karena seingatnya Mas Yudi, memang masuknya ke sana itu juga lumayan cukup jauh, ngelewatin kebonan-kebonan kayak kayu pinus atau kayu jati atau apa gitu ya. Terus nanti ada area persawahan, baru nanti ketemu kampung. Nah, di belakang kampung itulah si Mas Aziz tinggal, lumayan cukup jauh. Sekitar 2 km katanya dari jalanan raya tersebut. Kayaknya ini kata si Mas Yudi. Ya udah Mas, kalau kayaknya ini masuk aja katanya. Iya, cuman kalau malam gelap kali ya. Ya udah Mas, kan lah motor ada lampunya. Mbak Intan itu bawa santai gitu ya. Masuk ke sana, jalan pelan-pelan. Lagi-lagi Mas Yudi tuh bimbang, jalannya bener ini atau enggak ya gitu ya. Ya sudahlah Mas, yang penting ke sana aja terus, nanti kamu juga ingat sendiri katanya begitu. Akhirnya udah terus ke situ. Bener titiknya. Oh iya bener, kayaknya lewat sini. Aku ingat tugu ini kata si Mas Yudi ya. Aku ingat tugu ini. Ya udah Mas, tenang aja. Nanti kalau ke sana ada rame-rame, itulah katanya begitu kan. Nah udah, Mas Yudi terus ke situ, masuk ke dalam kampung tersebut. Nah, di satu titik di mana itu perbatasan antara sawah dan kampung pertama, Mas Yudi sama Mbak Intan itu mengalami kecelakaan. Jadi ada batu dilindes sama Mas Yudi, batunya itu ngegejil gitu, seret, jatuh gitu kan. Motor pun oleng. Akhirnya Mbak Intan sama Mas Yudi pun jatuh di situ, motor roboh. Cuman untungnya ya Mas Yudinya ndak apa-apa, Mbak Intan juga ndak apa-apa. Insiden kecil lah semacam itu. Motor pun akhirnya dibangunin lagi, naik lagi. Mbak Intannya udah lumayan cukup bete waktu itu, cuman ya wis, namanya juga kecelakaan lah gitu ya. Memaklumi hal tersebut, dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Tutup dengkul dulu biar nggak kelihatan. Perjalanan pun dilanjutkan dan melewati kampung yang pertama. Masih sore, waktu itu belum jam 8 malam lah kata si Mbak Intan. Cuman kampung itu udah relatif lumayan cukup sepi. Ya mungkin memang karena lokasinya lumayan tersembunyi di balik itu ya, di balik kebonan-kebonan itu. Aktivitas warga pun tidak banyak di sana. Memang ada beberapa rumah yang terlihat terbuka, tapi nggak ada orang, nggak ada anak kecil yang lari-larian gitu ya. Sepi ya Mas ya di sini. Mbak Intan sempat ngomong begitu. Iya, memang sepi. Namanya juga di kampung. Kalau siang aja, seingatnya Mas Yudi dulu ya main ke tempatnya Mas Aziz. Dulu aja aku main ke situ, ke sini. Itu sepi siang-siang kata si Mas Yudinya. Apalagi malam gitu kan.
nggak takut ya Mas ya mereka tinggal di sini gitu. Ya mereka kan udah terbiasa. Terus kata si Mbak Intannya, enggak, maksudnya itu takut kan sepi begini Mas, barangkali ada maling. Mas Yudinya jawabnya enak aja, ada maling gimana, orang malingnya juga orang kesini. Kata Mas Yudi itu begitu, bercanda gitu maksudnya. Wih Mas, kamu udah boleh ngomong gitu, itu namanya nuduh gitu. Ya enggak, bercanda gitu. Enggak, mereka udah terbiasa dengan seperti ini tuh, kayak obrolan-obrolan aja daripada bengong gitu kan Mbak Intan sama Mas Yudi. Akhirnya terus lewatlah perkampungan yang pertama dan menuju perkampungannya si Mas Aziz. Terus ke sana si Mas Yudi pun mulai yakin, sedikit mengenali daerah tersebut gitu ya. Kayaknya sih bener ini udah masuk nih kampungnya Aziz nih. Jadi antara kampung yang satu sama kampungnya Aziz itu ada jarak, itu sawah sedikit kanan kiri ya. Mungkin sekitar 100 meter lah panjangnya gitu. Jadi tidak terlalu panjang-panjang banget. Nah begitu ke situ, Mas Yudi udah paham nih, oh iya kayaknya nih rumahnya, kampungnya itu betul gitu. Akhirnya ya udah Mas, tinggal nungguin, tinggal nerusin. Kalau misal ada rame-rame, ya itu berarti rumahnya. Nah beberapa gitu ya, beberapa meter di situ, itu ada tulisan print-printan, ditutup dibungkus pakai plastik, Yudi sama ini, Aziz sama ini gitu. Jadi nama ini apa namanya, nama calon pengantin. Oh bener Mas, itu Mas bener, ada janur kuningnya, kata si Mbak Intan. Oh udah senang, udah tenang si Mas Yudi. Terus melaju jauh Mas dari sini, lumayan cukup jauh di ujung sana, kata Mas Yudi. Ya wis, tapi aku ndak ingat rumahnya, kata si Mas Yudi. Gak ingat Mas, kamu udah sampai sini masa ndak ingat? Beneran, dulu waktu kesini ya kan aku kan bercanda-canda gitu, jadi gak sempet nginget-nginget jalan, kata si Mas Yudi. Wis, nah sudahlah, nanti gampang lah kalau misalnya ada rame-rame, ada sound system, ya udah, artinya itulah tempat pengantinnya. Dan akhirnya apa? Pokoknya kata Mas Yudi, rumahnya itu sebelah kiri jalan, seinget dia itu, dan kiri agak masuk sedikit ke situ. Nah, di satu titik mereka itu udah masuk berapa puluh meter ke dalam kampung tersebut ya. Kampungnya pun sepi, sama lebih sepi lagi dari yang di depan. Hampir nggak ada satu orang pun, kecuali satu sosok itu yang dilihat Mas Yudi sama Mbak Intan itu lagi jongkok di depan rumah pakai sarung begini. Orangnya udah tua dan mohon maaf dari tampilannya itu lumayan cukup ya dekil begitu ya, kotor. Dan ya Mbak Intan sama Mas Yudi berpikir mungkin ya bisa jadi memang warga situ, cuman mungkin mohon maaf agak kurang waras gitu ya. Soalnya dilihat dari sarungnya, rambutnya yang acak-acakan seperti itu. Sempat agak takut juga, sempat agak khawatir, tapi enggak. Orang itu tuh cuman diem aja dan enggak ngeliatin mereka berdua lewat. Cuman nunduk, mukanya itu kayak sambil ngelamun seperti itu ya. Terus udah, begitu Mas Yudi sama Mbak Intan lewat, si orang itu tuh nunjuk begini, cuman begitu doang, enggak ngelihatin mereka juga, nggak ngomong juga, cuman begini nunjuk gitu doang. Mbak Intan pun disuruh lurus Mas, disuruh lurus. Ya wis, mungkin dia tahu kali ya, sakti kali pikirnya Mas Yudi, masih bercanda gitu. Dan nggak lama setelah itu mereka berdua itu melihat ada sesuatu yang terang itu di sebelah kiri jalan. Jadi ada kebonan dipagerin pakai pagar bambu. Nah, di situ tuh ada jalan masuk ke sana, gang kecil, muat 2 motor papasan gitulah. Nah, itu kayaknya sih, kata si Mas Yudi. Iya Mas, itu rame-rame Mas, ada lampu terang di situ. Lampunya itu kayak lampu, ya pokoknya lampu hajatan gitu, putih agak sedikit, kuning-kuning sedikit gitu. Itu seperti itu, terang banget. Dan iya itu Mas, belok, berarti belok bener Mas ini Mas. Iya bener. Padahal Mas Yudi waktu itu tuh nggak yakin, cuman dia ya iya bener ya Mas Yudi, ya siapa lagi gitu di situ yang rame-rame pengantin gitu, siapa lagi. Dan masuk ke sana, ketemulah sebuah tenda besar yang enggak terbayangkan sebelumnya, enggak disangka-sangka oleh mereka berdua.
Ya mereka sebagai pasangan kan udah pernah ngomongin masalah pernikahan gitu ya. Membayangkan acara pernikahan orang-orang itu seperti ini, standar di kota itu begini, apa tendanya, hiasannya, dan pakaiannya segala macam kayak gitu. Itu udah sempat diomongin. Kemarin bagus mas, aku maunya yang seperti itu. Mbak Intan juga sempat ngomong kayak gitu. Nah ini melihat tenda yang di sana itu, kagum mereka. Mas Yudi bengong gitu kan. Tendanya itu gede banget kata Mas Yudi. Gede dan itu tuh kokoh. Tendanya itu nggak tahu terbuat dari apa gitu. Tapi dibungkus pakai kain-kain yang sepertinya itu lembut banget. Bagus. Lampu-lampunya juga nggak cuman pakai lampu listrik. Tapi beneran ada yang pakai lampu pakai api gitu ya. Cuman nggak ada kemukusnya, nggak ada asapnya, hitamnya itu nggak ada sama. Bagus banget, udah kayak gitu. Bau harum itu menyengat dari dalam gitu ya. Itu udah nyambut mereka. Wangi banget mas. Temenmu kerja di mana sih Mbak Intan? Kan langsung nanya begitu. Aku juga nggak tahu. Cuman ini loh mas, tendanya itu loh mas. Tendanya gede banget mas. Ini di situ kayak seolah-olah ada 3 rumah. Halamannya lumayan cukup luas. Di balik kebonan yang pakai bambu itu jalan masuknya memang sempit. Cuman tanahnya itu luas. Nah itu tuh kayak dibikin tenda semua. Rumah-rumah dulu itu kan lebarnya biasanya paling nggak itu 12 meter mukanya gitu. Nah ini dikali 3, ya hampir 36 meter panjangnya gitu. Itu tendanya tuh segede itu. Tamunya banyak banget dan ya mereka kagum lagi. Tamunya itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pakaiannya itu bagus-bagus semuanya. Sampai apa Mbak Intan itu minder sampai situ mas. Tamunya kok beneran begitu ya mas ya. Kok bagus-bagus banget bajunya ya mas ya. Iya aku juga nggak tahu. Cuman apa? Di situ ada tanda tanya sebenarnya Mbak Intan. Mereka tamu yang keren-keren banget itu menurut Mbak Intan ya. Mereka nggak melihat satu mobil pun parkir di pinggiran jalan itu ya. Apalagi ya itu kan gang sempit, nggak mungkin. Cuma di jalanan kampung yang ada di situ itu sepinya nyat, nggak ada penjaga, nggak ada apa. Itu bener-bener kosong, nggak ada mobil, nggak ada apa. Tapi Mbak Intan, mungkin parkirnya di tempat lain kali, tempat khusus kali yang nggak di pinggir jalan biar mengganggu. Takutnya mengganggu. Nah akhirnya apa? Turunlah mereka, mas. Kamu nggak apa-apa mas katanya. Ya nggak apa-apa, udah sampai sini gitu kan. Iya mas, cuman pakaian mereka bagus-bagus banget. Kita kayaknya yang paling dekil mas kata Mbak Intan. Udah santai aja kata Mas Yudi. Yuk kita ke sana, yuk kita ke sana. Masuklah mereka begitu kan. Dan nanya dulu Mas Yudinya. Ada pagar ayu ya. Mbak, ini bener pernikahannya itu kan Mas Aziz? Ada di situ sebenarnya gambarnya Aziz sama Nurlita misalkan gitu istrinya. Itu ada di situ. Mas Yudinya nanya, Mas, waduh Mas itu tulisannya. Oh iya bener Mbak, Mas Aziz gitu kan. Apa? Ya sempat nulis buku ya, buku tamu, saya gitu kan. Udah dikasih cindera mata waktu itu. Cindera matanya apa gitu, nggak terlalu ingat sih Mas Yudi. Bergabunglah ke situ, bergabunglah ke pesta tersebut. Nah di sana di pelaminan itu ada Mas Aziz lagi berada di pelaminan di sana. Nah istrinya itu ndak kelihatan ya, mereka ndak tahu, mikirnya istrinya kemana ya Mas. Mbak Intan sempat ngomong ya ndak tahu, mungkin lagi ganti baju atau lagi belet pipis kali kata si Mas Yudinya. Iya kali ya Mas, aku jadi pengantin pipisnya gimana ya Mas? Ya pipis tinggal pipis gitu kata si Mas Yudi. Oh enggak loh Mas, kan itu pakai ribet kayak gitu gimana ya Mas ya? Aku kan orangnya beseran kata Mbak Intan. Ya nanti kalau misal kamu dipajang begitu, kamu pakai pempes saja katanya begitu. Pakai itu memangnya balita atas si itu. Bercanda-canda begitu ya. Itu kata Mbak Intan lumayan meredam rasa malu. Memang di antara semuanya mereka berdua itu yang terlihat sangat biasa gitu. Dikiranya tuh kondangan-kondangan kayak di kampung biasa, begitulah. Pakaian ya seadanya gitu, yang penting rapi gitu ya. Ini tuh ndak, ibu-ibunya, perempuan-perempuannya itu pakai
Wis udah full make up, rambutnya pun disanggul-sanggul seperti itu. Pakai pakaiannya juga lah wis, kata si Mbak Intan gitu. Aduh, kita salah pesta. Dilihat si Mas Aziz di sana. Mas Aziz itu duduk diem aja. Dia ndak tersenyum, ndak apa, seperti pengantin yang lagi ngelamun. Matanya itu kosong. Bener-bener ya kayak ngelamun begitu ya. Akhirnya Mbak Intan sama itu kan ngebahas gitu ya, Mas, si ini mau langsung ke situ itu ndak, agak sedikit susah. Karena apa? Banyak orang di depan sana, banyak tamu. Jadi si Mbak Intan sama Mas Yudi, udahlah kita istirahat dulu di sini sebentar. Kita jangan langsung ke sana dulu. Udah kita tunggu di sini. Kita makan dulu aja kali ya. Iya mas, apa? Ke tempat makanan. Di tempat makanannya nggak umum, kata si Mbak Intan. Makanannya itu enak-enak banget. Aku ndak, ya mungkin ada yang nggak enak gitu. Cuman terlihat enak. Menunya itu banyak banget, lengkap banget. Ada semua dari sayur, daging, roti dan sebagainya. Itu panjang mejanya itu nyampe beberapa. Mas, makanannya ini banget ya mas ya, makanannya lengkap banget ya mas. Kamu makan apa? Saya ambil mereka makan dulu. Makan sambil ngobrol, menikmati tamu di sana. Mbak Intan juga ngeliat, ada yang ganteng-ganteng gitu ya. Terus ngeliat si Mas Aziz, mas, pengantin perempuannya udah keluar-keluar mas, lama mas, ini udah 15 menit loh kita di sini gitu. Iya ya. Terus lihat mas, temenmu itu si Mas Aziz kok kayaknya nggak baik-baik aja ya mas ya. Mas Yudi pun bilang, iya ya, cuman iya ya doang gitu ya. Terus gimana ya Tan ya, enaknya ya? Ya sudah mas, habisin dulu makanannya. Nah itu, maksudku tuh itu, habisin dulu lah nanti baru kita mikir, kata Mas Yudi. Makanan pun habis. Nah setelah makanan habis, si Mas Yudi sama Mbak Intan kan ya masih menikmati di situ santai-santai gitu ya. Gimana ya, aku nunggu momen mau ke sana, mau ke tempatnya si Aziz tadi. Nah udah Mas Yudi pun akhirnya udahlah nungguin sambil ngeliat-ngeliat di situ. Nanti kalau mau pulang aja ke situ tinggal salaman gitu ya. Di salaman ngucapin selamat, habis itu tuh pulang. Nah mereka tuh lagi meleng sedikit sebentar. Begitu balik lagi ke arah pelaminan, pengantin prianya si Mas Aziz itu udah ada, hilang di situ. Mas, pengantinnya hilang gitu kan. Terus gimana mas? Ya nantilah tunggu dia keluar dulu, pengantin tadi. Oh ya sudah mas, ya udah duduk di situ mas, kamu mau apa gitu, mau ngambil apa, dessert gitu ya, penutup makanan pencuci mulut, kamu mau apa? Mbak Intan pun ngambilin ke sana. Begitu ngambilin itu dikasihkan ke si Mas Aziz, ke Mas Yudi. Makan mereka berdua santai. Tiba-tiba apa? Lampu itu mati. Dep, gelap gulita, bener-bener dep. Mas, lampunya mati mas. Iya lampunya mati. Itu mereka tuh masih megang gini kan. Terus gimana mas? Ya udah biarin aja, nanti kan juga nyala sendiri, kata situ ya. Tapi nggak ada keributan sama sekali, nggak ada suara, nggak ada apa, yang ada itu suara jangkrik, krak-krik, krak-krik, krak-krik. Mas, kok sepi ya mas ya? Iya ya, Mas Yudi lagi-lagi jawabnya tuh seperti iya ya. Kok sepi ya Tan ya? Ya nggak tahu mas. Nah ini kan mata dari tadinya terang, kemudian gelap, itu kan bener-bener rasa-rasanya mata tuh kaget, nggak kelihatan apapun. Dan lambat laun itu mulai kelihatan. Ternyata mereka itu berada di kebun, bukan di sebuah pesta. Mas, Mas, iya Tan, kita di mana Tan? Mas Yudi juga nyadar itu. Kita di mana Tan? Aku udah tahu Mas, loh kok kita di kebun, Ribut sendiri, mereka berusaha mencari jalan keluar. Dan untung ada rumah penduduk di situ, mereka pun akhirnya berjalan ke arah situ. Minta tolong, panik gitu ya, tolong. Warga pun keluar, Mas Mbak, kenapa gitu kan, ada apa? Mas Yudi pun langsung ngomong, Pak, Bu, nuwun sewu, saya Yudi, ini teman saya Intan, bilangnya begitu. Dan kami datang dari sini, tujuannya ke sini, mau ke acara pernikahannya Aziz gitu kan. Oh, terus sampean ngapain ke kebun? Ya diceritakan sama Mas Yudi gitu kan. Begini. Akhirnya Mas Yudi disuruh duduk, Mas, duduk, Mbak, duduk dulu di sini.
duduk dulu di sini. Nah, itu kan ada beberapa orang yang nemenin. Ini ibu-ibu yang di situ ke dalam bikinin minum. Kebetulan dia habis masak air. Mas, Mbak, diminum dulu gitu ya. Diminum dulu, silakan. Iya, akhirnya apa? Nah, oh ya tadi makanan yang dipegang sama si Mbak Intan sama itu enggak tahu makanan itu apa, akhirnya dibuang aja sama si mereka berdua itu. Dan mereka minum cukup tenang dan akhirnya dijelaskan. Ternyata rumah itu adalah rumah Pak Leknya si Mas Aziz. Ya, pertama si Pak Leknya tuh terima kasih ya Mas Yudi sama Mbak Intan udah jauh-jauh ke sini buat datang ke pernikahannya Aziz, keponakan saya. Katanya, oh keponakannya? Iya, Aziz itu keponakan saya. Cuman begini, jadi, wah udah tegang Mas Yudi sama Mbak Intan kan. Ada apa ya? Pak Lek pun melanjutkan, jadi begini, Aziz itu nggak jadi menikah katanya. Loh, kenapa gitu kan? Oh, jadi menikah kenapa? Jadi beberapa hari sebelumnya gitu ya, seminggu atau berapa hari yang lalu ya, 5 hari yang lalu ada yang bilang begitu, calon istrinya Mas Aziz itu meninggal. Akhirnya pernikahan itu pun dibatalkan, katanya begitu. Dan lemes itu Mas Yudi sama Mbak Intan. Dibatalkan, istrinya meninggal. Iya betul. Mas Aziznya sekarang kemana? Aziznya sendiri sekarang balik ke Jakarta sana. Udah balik ke sana, katanya di sini tuh terlalu sedih, kepikiran terus sama calon istrinya yang meninggal itu. Itu lemas Mbak Intan di sana. Diem aja mereka berdua sama, udah tenang Mbak, Mas. Nggak usah dipikirin, Pak minta nomor teleponnya Aziz katanya. Akhirnya dikasih kan. Ditelepon si Aziz dan ya Aziznya minta maaf. Iya bener apa yang diceritakan oleh Pak Lekku. Ziz, cuman aku ngeliat kamu jadi pengantin di situ, Ziz. Lah ya wis lambuh. Aziz tuh udah nggak mau bahas yang begitu-begituan gitu ya. Dan lah apa yang dialami sama Mbak Intan dan Mas Yudi itu juga mereka sendiri bingung. Setelah itu mereka istirahat sejenak, mereka pun akhirnya pulang. Pulang pun, wah sepanjang jalan itu mereka berdua itu cuman diem, ngobrol itu cuman sedikit-sedikit doang gitu ya. Nggak percaya dengan apa yang mereka alami. Itu aja satu cerita dari Mbak Intan. Terima kasih banyak Mbak Intan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa, terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.